Bab 1231, Pesawat Ulang-alik Space-Time Maha Kuasa. Darkness Phoenix. Itu mengejutkan. Serangan mendadak itu sudah direncanakan dan direncanakan dengan baik. Target mereka adalah sumber daya yang dibawa oleh mobil 20 jiwa. Harga lebih dari 300 amunisi jiwa tetap adalah astronomi. Fakta yang lebih mengerikan adalah kekuatan destruktif mereka. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil barang kita. Kolonel senior mengepalkan giginya dan bangkit dari tanah. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan musuhnya, dia tetap melepaskan jiwa bela dirinya. Dia adalah seorang kolonel senior berusia 40-an dan juga seorang master armor pertempuran dua kata. Armor perang merah gelapnya dengan cepat menutupi tubuhnya. Api dilepaskan dari tubuhnya dan sepasang sayap menjulur di belakangnya. Cincin jiwanya yang ketujuh melepaskan cahaya tanpa ragu-ragu. Dia berubah menjadi serigala raksasa yang menyala-nyala saat dia menuju cahaya perak yang menyilaukan. Sebuah lengan yang ditutupi baju besi hitam muncul dari udara tipis. Kolonel senior melihat lengannya membesar dalam sekejap. Segala sesuatu di sekitarnya mengeras. Pada saat ini, sepertinya dia tidak melepaskan avatar jiwanya. Serigala raksasa yang menyala-nyala. Sebaliknya, dia merasa lebih seperti seekor lalat yang tersangkut di jaring laba-laba. Armor tempurnya berderit sangat banyak sehingga membuatnya mengernyit. Dia sedang diremas oleh kekuatan yang kuat yang bisa menghancurkannya di saat berikutnya. Dia akan benar-benar tergencet dan tereduksi menjadi bubur lembek seperti anggur yang dihancurkan. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba, semua yang ada di sekitarnya tampak cerah. Tekanan mengerikan hilang. Detik berikutnya, pedang berkilauan turun dari langit karena tampaknya memutuskan semua ilusi dan sumber rasa sakit. Semua tekanan yang menekan serigala raksasa berhenti tiba-tiba. Lengan yang ditutupi baju besi hitam tiba-tiba mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan dan menembak ke atas dengan tinju. Di tengah ledakan teredam dan cincin pedang yang menyenangkan, kilatan cahaya melesat melewati dengungan. Mobil-mobil di udara jatuh dengan suara keras. Hanya 3 kendaraan transportasi militer pertama yang menghilang ke pusaran perak. Di bawah iluminasi lampu depan, 2 sosok saling memandang dari jauh. Kolonel senior yang mengamati pemandangan itu merasa sedikit tersesat. Setelah selamat dari bencana, dia masih gemetaran di samping dirinya sendiri. Kegelapan Phoenix. Sebuah suara bingung terdengar. Kedengarannya juga tidak percaya. Apakah yang asmara itu menjadi orang yang sibuk? Suara yang menyenangkan tapi sedingin es datang dari wanita yang mengenakan baju besi hitam. Kolonel senior memandang penyelamatnya. Apa yang dia lihat adalah seorang pria berbaju putih. Armor itu tampak seperti dipahat dari kristal putih. Itu muncul tipis dengan kabut emas samar di dalam. Sayap kristal besar di belakangnya meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang memandangi baju besinya. Sayap kristal yang berkilauan dan transparan terbuat dari bulu kristal. Bahkan cahaya redup yang menyinari mereka akan menyebabkan mereka memancarkan sinar. Cincin cahaya di bawah kakinya berwarna emas. Tidak banyak ornamen di situ. Hanya siluet yang menyerupai gadis peri melayang-layang di cincin cahaya. Cincin cahaya itu berdiameter lebih dari 30 meter. Itu sedikit lebih besar dari Darkness Phoenix. Meskipun kolonel senior tidak tahu banyak tentang kekuatan para ahli besar, dia tahu bahwa cincin cahaya yang lebih besar adalah domain seseorang yang lebih tinggi berada di atas pangkat Master Armor Pertempuran 3 kata. Dalam hal pemborosan armor tempur mereka, Darkness Phoenix jelas memucat dibandingkan. Mungkinkah ini armor perang 4 kata? Ya. Yang memakai baju besi putih itu adalah Amorous Douluo Zhangxin. Saat ini, pedang Amorous yang berkilauan dan transparan berdenyut dengan cahaya di tangannya. Tidak ada cincin jiwa di tubuhnya. Mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa tidak ada yang tahu di mana dia menyembunyikan cincin jiwanya. Bagaimanapun, situasinya tampak terbalik saat dia muncul. Sejumlah sosok muncul dari dalam kegelapan. Mereka mengepung Zhangxin dari segala arah. Sinar cahaya menembaki langit saat mereka menjaga batalion Misha yang turun di teluk. Aku tidak pernah berharap pesawat ulang-alik Space-Time Maha Kuasa berada di tanganmu. Katakan. Kapan Anda bergabung dengan pemujaan Roh Kudus? Jika kakak perempuan Anda tahu tentang hal ini, ia akan patah hati.
Zhang Xin menatap orang di depannya dengan tatapan suram. Dia tidak pernah berharap dia memimpin pemujaan Roh Kudus untuk mencegat kendaraan transportasi. Menarik ular keluar dari lubangnya adalah rencana yang sempurna. Di bawah kendali utama dari Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji. Apakah itu mengikuti pendapat dari fraksi Hawk atau pelonggaran keamanan kota Skysia secara bertahap? Semuanya telah dilakukan sesuai dengan rencana kedatangan hari ini. Untuk memikat para ahli kultus Roh Kudus ini di tempat terbuka. Sepertiga amunisi jiwa tetap pada kendaraan harus nyata. Tentu, tidak ada amunisi jiwa tetap peringkat 9. Bahkan Chen Xinji tidak akan mengambil risiko seperti itu. Sejauh yang diketahui orang lain, semua itu nyata. Namun, Zhang Xin tidak pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Darkness Phoenix. Dark Phoenix Douluo, kami akan mundur. Pesawat ulang-alik Space Time Mahakuasa di Dark Phoenix tangan Douluo meredup dan akhirnya berubah menjadi cahaya yang mengalir yang menghilang ke telapak tangannya. Dengan pengalamannya, seketika Douluo Zhang Xin asmara muncul. Dia menyadari bahwa itu adalah jebakan terhadap kultus Roh Kudus. Apakah amunisi jiwa tetap itu nyata atau tidak? Tidak mungkin dia bisa pergi bersama mereka. Bayangan hitam di sekitar mereka langsung berkumpul menuju Dark Phoenix Douluo. Sebuah bulu hitam pekat dan berbulu muncul di tangan Dark Phoenix Douluo. Itu adalah Darkness Phoenix Plume. Namun, Zhang Xin tidak tergerak. Dia berkata sambil menghela nafas. Saya pernah mendengar bahwa kultus Roh Kudus memiliki 1 raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi besar yang membentuk 7 ahli top. Sepertinya saya bahwa Anda adalah salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi. Karena kita telah mengatur jebakan ini, tidak ada kesempatan bagimu untuk melarikan diri. The Dark Phoenix Douluo menjawab dengan dingin. Kamu sama seperti dulu. Saya melihat Anda masih penuh dengan pembicaraan kosong. Douluo asmara tiba-tiba berkata. Saya bisa mengerti mengapa Roh Kudus menyerang Sekte Tang. Bagaimanapun, kita sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Namun, apakah Anda terlibat dalam penghancuran Akademi Shrek? Saat itu, Anda lebih buruk dari kakak perempuan Anda dalam keinginan Anda untuk Yunming. Anda sangat tergila-gila padanya. Tetapi dia mati di tangan Roh Kudus. Apakah itu yang kamu harapkan? Bingkai indah The Dark Phoenix Douluo bergetar sedikit. Aura kekerasan awalnya jelas terguncang untuk sesaat. Diam. Ya, saya ingin dia mati. Tidak ada yang bisa mendapatkan apa yang saya tidak bisa. Tubuhnya sudah najis dinodai oleh sundal itu. Jiwanya hanya dapat dibersihkan jika dia mati. Aku akan melindungi jiwanya selamanya dan menjaga jiwanya di sisiku. Itulah cinta sejati. Cinta yang bebas dari segala hal kotor di dunia ini. Dia milikku. Akan selalu begitu. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Ketika dia mendengar teriakan histerisnya, ekspresi Zhang Xin sangat berubah. Apa? Jiwa Yunming? Anda telah mengekstraksi jiwanya. Itu berarti dia bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Bagaimana Anda bisa menjadi wanita jahat seperti itu? Pedang Asmoris miliknya tiba-tiba meledak dengan cahaya. Badai energi mengerikan menyebar dengan Zhang Xin di pusat. Segala sesuatu di sekitar mereka diterangi. Debu dan kabut di sekitarnya langsung menghilang tanpa jejak. Semuanya tampak lebih bersih. Jahat. Apakah aku jahat hanya karena aku ingin bersama pria yang kucintai? Bukankah mereka yang mengambil dia dari saya juga jahat? Kalian orang-orang munafik. Kalian semua bisa mati. Burung Phoenix bulu di tangan Phoenix gelap Douluo tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, seekor Phoenix hitam yang diselimuti oleh lingkaran cahaya keunguan naik ke langit. Teriakan Phoenix nyaring terdengar di sekitar mereka. Kolonel senior merasakan gelombang kekuatan penuntun yang kuat yang menimpanya. Detik berikutnya, tubuhnya terlempar. Setidaknya, dia tidak akan terjebak dalam pertempuran antara 2 ahli hebat. Bab 1232, Keterampilan Jiwa Asmara Douluo. Jutaan aura pedang berlayar di udara untuk menutupi tubuh Zhang Xin secara instan. Itu adalah burung yang memberi penghormatan kepada Phoenix. Aura pedang masing-masing pedang memiliki efek melemahkan yang unik. Setiap kali dia dipukul, dia akan merasa seperti jatuh ke dalam pasir isap. Karena dia melawan Zhang Xin, Dark Phoenix Douluo tidak menahan diri.
Basis kultivasinya berada di peringkat ke-97. Dia adalah seorang ahli top di antara Hyper Doulos dan telah belajar beberapa teknik rahasia kultus Roh Kudus. Namun, dia tahu betul bahwa masih ada kesenjangan besar antara keterampilannya dan Zhang Xin. Kultus Roh Kudus tidak bisa membuat baju perang 4 kata mereka sendiri. Itu adalah salah satu masalah terbesar yang mereka hadapi. Karenanya, dia hanya memiliki armor perang 3 kata. Meskipun armor tempurnya berada pada batas maksimal untuk 3 kata, itu masih jauh lebih lemah dari armor pertempuran 4 kata. Karena alasan ini, Sekte Roh Kudus telah mendekati pengrajin ilahi Zhen Hua berkali-kali. Tanpa pengrajin ilahi, tidak mungkin mereka bisa membuat baju perang 4 kata. Namun, kekuatan yang mendukung kultus Roh Kudus diam-diam mengerti bahwa mereka tidak bisa membiarkan para maniak ini memiliki kekuatan tempur puncak dengan memiliki baju perang 4 kata. Kekuatan yang melindungi pengrajin suci Zhen Hua begitu kuat sehingga Sekte Roh Kudus tidak memiliki kesempatan untuk memaksanya membantu mereka membuat kerajinan perang 4 kata. Pengrajin ilahi kedua belum muncul di benua. Bulu-bulu burung Phoenix juga sejenis pedang. Itu terbuat dari bulu-bulu burung Phoenix yang legendaris. Dengan sendirinya, itu tidak tajam, tetapi bisa mengeluarkan aura pedang yang seperti jarum tajam. Aura pedang memiliki aura Phoenix dengan kemampuan menembus yang luar biasa. Gelap Phoenix Douluo dianggap sebagai senjata ilahi yang sangat kuat. Itu adalah salah satu dari 9 keterampilan jiwanya dan juga kemampuannya yang kuat. Douluo Amorous mendengus. Dia melambaikan pedang Amorous yang berkilauan dan transparan dalam diam. Udara kabur oleh lapisan kabut. Ketika aura pedang Phoenix gelap plume bertemu kabut, menghilang segera seperti lembu tanah liat yang terjun ke laut. Selain itu, kabut aneh menyebar keluar dengan kecepatan yang tidak teratur. Para ahli kultus Roh Kudus yang dengan cepat mundur merasakan udara di sekitar mereka semakin padat. Kecepatan mereka jelas berkurang, dan mereka tidak bisa membebaskan diri. The Amorous Douluo tidak berani lengah ketika berhadapan dengan seorang ahli hebat seperti Dark Phoenix Douluo. Akademi Tang Sekte dan Shrek tampaknya memiliki dendam terhadap Sekte Roh Kudus. Mereka sangat membenci satu sama lain sehingga mereka tidak tahan berada di dekat satu sama lain. Seperti kata pepatah, seseorang harus teliti dalam memusnahkan kejahatan. Douluo Amorous tidak memiliki niat untuk membiarkan siapapun melarikan diri. Oleh karena itu, dia menggunakan domain baju sirah tempurnya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan. 2 Douluos limit besar dari Sekte Tang, yang Hairless dan Amorous. Seperti kata pepatah, cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan. Kadang-kadang hidup bisa kejam, tetapi Anda mungkin masih bertemu orang dengan belas kasih. Tampaknya menyiratkan sesuatu. Pada kenyataannya, itu juga nama-nama dari Douluo Zhang Xin Amorous dan Douluo Chao Dezi yang tak berperasaan. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan diilhami dari perasaan terjerat antara pria dan wanita untuk satu sama lain. Ketika domain dilepaskan, emosi seseorang akan terpengaruh dan akan sulit untuk mengeluarkan diri dari situasi tersebut. Itu adalah domain tipe dukungan super kuat dengan pengaruh luas. Di dalam domain, semua serangan akan melemah dan kecepatan seseorang juga akan sangat berkurang. Sejauh mana tuan jiwa akan dilemahkan ditentukan oleh basis kultivasi tuan jiwa. The Dark Phoenix Douluo. Burung membayar penghormatan kepada Phoenix adalah langkah yang kuat. Namun, itu bukan tandingan cinta Amorous membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan. Jelas, itu juga merupakan kasus bagi tuan-tuan roh jahat lainnya. Kecepatan mereka melambat dan mereka bergerak dengan gerakan lambat. The Dark Phoenix Douluo tidak berani mengendur. Itu bukan pertemuan pertamanya dengan Zhang Xin. Secara alami, dia tahu akan sulit untuk berurusan dengannya. Domainnya pernah dikenal sebagai 3 domain yang paling dibenci di antara Master Armor Tempur 3 kata dan peringkat yang lebih tinggi di Douluo kontinen. Itu seperti tongkat. Setelah macet, hampir tidak mungkin untuk membebaskan diri. The Darkness Phoenix Plume di tangannya berubah seketika. Dia meniup peluit tajam dan cincin keenamnya bersinar cerah.
Di tengah kegelapan, cahaya ungu gelap tiba-tiba muncul dari ujung Darkness Phoenix Plume. Itu menunjuk langsung ke Douluo Amorous. Di bawah pemindaian cahaya ungu, itu membuka ruang di domain Amorous Douluo. Selanjutnya, dia menginjak tanah dan cincin cahaya di bawah kakinya melepaskan cahaya ungu gelap. Api ungu gelap menyebar keluar berlapis-lapis. Dimanapun api berlalu dan bertabrakan dengan domain, kekuatan domain akan berkurang. Setelah menghadapi sinar ungu gelap, tubuh Zhang Xin tiba-tiba menjadi transparan. Matanya hangat dan lembut saat dia menatap Dark Phoenix Douluo. Sepertinya menatap wanita yang paling dicintainya. Dia memiliki tatapan pedih. Begitu dia menyadari pandangannya, Dark Phoenix Douluo dengan cepat menutup matanya. Jiwa bela diri Amorous Douluo adalah pedang Amorous. Bagi mereka yang tidak mengenalnya, ia tampaknya menjadi sistem serangan guru jiwa pertempuran. Pada kenyataannya, Douluo Amorous adalah sistem kontrol spiritual yang menguasai jiwa guru. Itu adalah keterampilan esoteriknya. Setiap keterampilan jiwanya terkait dengan semacam kontrol spiritual. Dia juga dikenal sebagai pengendali terhebat di antara limit Douluos yang dikenal. Dalam hal kemampuan mengendalikan skala besar, dia pasti yang terbaik. Cincin jiwa kelima Zhang Xin bersinar. Ketika cahaya ungu gelap menyinari dia, dia menghilang seperti hantu. Cahaya ungu gelap melewatinya. Detik berikutnya, Zhang Xin sudah berada di atas Dark Phoenix Douluo. Mengingat kembali, itu adalah keterampilan jiwa yang dianggap tidak berharga oleh banyak orang saat itu. Namun, Douluo Amorous telah mengadopsi itu sebagai keterampilan jiwa kelimanya. Skill itu hanya efektif melawan lawan yang lebih lemah. Ternyata menjadi keterampilan hebat mutlak ketika diterapkan dengan benar. Efeknya sederhana. Setelah dia memasuki kondisi retrospeksi, dia akan kebal terhadap semua serangan tipe energi dalam sekejap. Meskipun demikian, tubuh ilusinya tidak kebal terhadap serangan fisik. Ketika serangan tipe energi menghantam tubuhnya, efek retrospeksi akan diaktifkan. Dia akan langsung mundur di sepanjang lintasan serangan energi lawannya untuk muncul di hadapan lawannya. Itulah fungsi dari skill jiwa ini. Itu dianggap tidak berguna karena musuh harus lebih lemah. Kalau tidak, dengan melepaskan retrospeksi, dia akan muncul tepat di depan musuh. Apakah ini tidak dianggap bunuh diri? Setelah Zhang Xin berkultivasi ke pangkat judul Douluo, para ahli dari ranah penguasa jiwa akhirnya mengerti seberapa jauh dia. Saat itu, Guru Pagoda Roh berkomentar tentang Douluo Zhang Xin yang asmara. Kata-katanya adalah, meskipun Douluo asmara bukan judul Douluo paling kuat yang saya tahu, dia adalah lawan yang tidak ingin saya hadapi. Semua keterampilan jiwanya tercela dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Dia merujuk tidak lain dari keterampilan jiwa retrospeksi Zhang Xin. Retrospeksi itu bisa membawanya ke tempat penyerangnya. Sebagai master jiwa sistem kontrol spiritual, Zhang Xin memiliki berbagai keterampilan mengendalikan jiwa yang tangguh. Qiangu Dongfeng hampir mendapatkan dirinya dikuliti hidup-hidup selama sesi perdebatan dengannya. Saat ini, Dark Phoenix Douluo menghadapi kekuatan besar Zhang Xin yang sedang dilepaskan. Retrospeksi telah mengirim Douluo asmara untuk muncul di hadapan Dark Phoenix Douluo. Mata Zhang Xin penuh dengan emosi. Sepertinya mengenang peristiwa masa lalu. Suaranya menyenangkan di telinganya. Dia berkata dengan lembut. Sekali, cincin jiwa pertamanya bersinar. Emosi The Dark Phoenix Douluo berubah menjadi ceria. Meskipun dia telah menutup telinga dan matanya, dia masih terguncang oleh bisikan Zhang Xin. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia merasakan perasaan yang dia miliki ketika pertama kali bertemu dengan Atlas Douluo Yunming. Juga, Darkness Phoenix Plume-nya langsung kembali ke bentuk awalnya ketika dia melepaskan Bird Paying Homage ke Phoenix. Keterampilan jiwa pertamanya, Once, itu mengeluarkan emosi paling murni dari lubuk hati. Hati dan jiwa seseorang akan dipengaruhi seolah-olah dikejutkan oleh cinta pertama seseorang. Semuanya akan digulung kembali ke tempat sedetik sebelumnya. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya. Dia telah dipilih ke dalam aula Tang Sekte justru karena keterampilan jiwa ini. Dia kemudian dirawat dengan hati-hati oleh aula Douluo. Kombinasi kedua keterampilan jiwa ini, retrospeksi dan sekali dapat membatalkan apapun.
Setiap guru jiwa yang berpengalaman tahu bahwa sekali keterampilan jiwa retrospeksi Amorous Douluo berhasil, itu akan ditindaklanjuti dengan once. Namun, bahkan ketika mereka tahu bahwa dua keterampilan jiwa ini akan digunakan berturut-turut, mereka tidak memiliki cara untuk mengatasi kombinasi mematikan selama 100 tahun. Yang paling bisa mereka lakukan adalah membela diri dengan cara apapun yang mereka bisa. Namun demikian, serangan combo Amorous Douluo memiliki kekurangan. Dia tidak bisa melepaskan serangan secara langsung karena emosinya sendiri juga akan terpengaruh. Kalau tidak, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Bab 1233, Cinta Asmara membenci diri sendiri karena mencurahkan cinta untuk domain tanpa hati. Namun, karena adanya dua keterampilan jiwa ini, hampir tidak ada pembangkit tenaga listrik lain pada usia yang sama akan berdebat melawannya dengan sukarela. The Dark Phoenix Douluo menerima serangan itu dengan anggun. Bagian yang paling menakutkan bukanlah Phoenix Perisnya yang diambil, tetapi bahwa wilayahnya dikembalikan ke keadaan tidak aktif sejak beberapa saat yang lalu. Para penguasa jiwa jahat yang baru saja mendapatkan kembali mobilitas kecil tenggelam ke lumpur sekali lagi dalam sekejap. Kasih sayang yang dalam di mata Amorous Douluo tiba-tiba berubah menjadi putus asa. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya berkilauan dengan kecemerlangan. Tatapannya tampak seperti baru saja kehilangan benda paling berharga baginya dan tidak pernah bisa mendapatkannya kembali. Cahaya berkilau menyebar keluar seperti tetesan air mata yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh adegan dalam sekejap. Bang, 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 bang. Ada serangkaian ledakan teredam. Tengkorak meledak berkeping-keping, dengan ember darah berceceran ke segala arah. Para penguasa jiwa jahat merasa ketika pikiran yang paling menyakitkan dan memalukan di dalam hati mereka diperkuat 100 atau bahkan 1000 kali dalam sepersekian detik. Sampai hati mereka tidak tahan lagi. Seolah-olah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari penderitaan ekstrim adalah kepala mereka meledak. Ada lebih dari 100 tuan jiwa jahat di tempat kejadian. Tetapi lebih dari 2/3 kepala mereka meledak di dalam lingkaran cahaya yang berkilau. Di sisi lain, kepala-kepala yang tidak meledak itu dengan liar menyemburkan darah segar dan tampak pucat mengerikan. Para penguasa roh jahat yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam operasi ini memiliki basis budidaya 5 cincin atau lebih. Saat Amorous Douluo bertarung melawan Dark Phoenix Douluo, yang hampir memiliki peringkat yang sama, dia masih mampu membantai yang lain dalam jarak yang besar dalam sepersekian detik. Ini adalah kekuatan prajurit elit Tang Sekte. Sudah lebih dari 5 dekade sejak Douluo Hairless dan Douluo Asmara telah berperang di dunia tuan jiwa benua itu. Bahkan ada banyak orang yang sudah melupakan kemampuan mereka. Sekarang setelah mereka kembali dan menunjukkan keterampilan ilahi lama mereka, mereka membiarkan orang-orang ini untuk menyaksikan betapa menakutkan kekuatan besar Tang Sek sekali lagi. Penyesalan. Itu memang nama skill jiwa ketiga Zhang Xin. The Dark Phoenix Douluo juga menderita karena serangan itu. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke saat serangan terhadap Shrek. Melihat ke bawah dari langit di atas akademi dan menyaksikan ketika Yun Ming meninggal dalam pertempuran dengan tubuhnya berdiri tegak bertahun-tahun yang lalu, hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Sekaligus, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperkuat tuan roh jahat lainnya sama sekali. Master jiwa jahat sangat kuat dibandingkan dengan rekan-rekan ortodoks mereka. Tuan jiwa biasa hampir tidak mampu melawan mereka. Namun, terlepas dari kemampuan mereka, tubuh mereka juga menderita rasa sakit seperti halnya guru jiwa lainnya. Dalam keadaan seperti itu, kelemahan dalam hati mereka jauh melebihi orang normal. Dengan demikian, kekuatan destruktif dari asmara Douluo Zhang Xin bahkan telah melampaui Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan di mata tuan-tuan roh jahat. Dia melepaskan 3 keterampilan jiwanya secara berurutan tanpa jeda sedikit pun. Pandangannya yang tanpa harapan mengubah sekali lagi menjadi riak emosi yang murni namun tulus. Dia akhirnya menusukkan pedang Amorous ke tangannya ke depan. Cahaya pedang itu berkilauan saat cahaya jernih yang menyilaukan berubah menjadi aliran cahaya. Sebuah penglihatan cemerlang muncul dalam cara yang luar biasa. Dan gambar di depan mata Dark Phoenix Douluo terasa tidak nyata karena diselubungi oleh cahaya pedang.
Rasanya seperti asmara Douluo sebelum dia berubah menjadi Yunming, menceritakan rasa sakit di hatinya dan mengekspresikan emosinya yang tulus kepadanya. Mata Zhang Xin tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Cahaya mereka tampaknya menyatu dengan pedang Amorous di tangannya sebagai satu. Sama sekali tidak ada niat membunuh dalam dirinya. Namun dia menusukkan pedang tepat di depan wajahnya dengan cara yang langsung. Ketulusan. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya. Siapapun dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah mungkin bisa mati tanpa tahu mengapa ketika berhadapan dengan keterampilan ini. Ketulusan dapat memengaruhi satu target atau seluruh area. Itu mampu sangat mengurangi permusuhan lawan dalam sekejap. Dan ketika dilemparkan dari tangan Amorous Douluo, ia bisa berubah menjadi orang yang paling terpercaya atau bahkan paling dicintai di mata lawan. The Dark Phoenix Douluo adalah master jiwa jahat Hyper Douluo peringkat 97. Dia menempati level tertinggi dari seluruh dunia kegelapan. Krisis hidup dan mati yang tersembunyi di bawah ketulusan membuat inti jiwa di tubuhnya segera mengencang. Seolah-olah dia bisa melihat Yunming jelas di depan matanya. Selain itu, Yunming mengekspresikan emosinya yang sebenarnya pada dirinya sendiri. Namun dia tidak punya pilihan selain mengepalkan giginya dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak percaya pada itu seperti orang gila. Akhirnya, dia tidak bisa berhenti melepaskan cincin jiwa ketujuh di tubuhnya. Panggilan Phoenix yang dalam dan sedikit serak terdengar saat dia berubah menjadi Phoenix hitam besar. Dia belum melihat Zhang Xin selama bertahun-tahun. Meskipun mereka berkenalan di tahun-tahun awal mereka, dia sebenarnya tidak pernah berperang melawannya. Itu sebabnya dia tidak menyadari sejauh mana basis budidaya Zhang Xin. Sekarang dia menghadapi dia dalam pertempuran. Dia benar-benar mengerti betapa tangguhnya Douluo limit yang terkenal itu. Dia merasa seperti tidak bisa melakukan serangan balik meskipun basis kultivasinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan penguasa jiwa jahat lainnya. Hanya berharap untuk melarikan diri secepat mungkin dan melarikan diri dari pria yang menakutkan ini. Phoenix hitam mengepakkan sayapnya dengan kuat dan menyulap hamparan besar bayangan ungu gelap. Meskipun bayang-bayang itu terus-menerus hancur di hadapan Douluo Asmara, dia masih berhasil membuat sedikit waktu untuk dirinya sendiri pada akhirnya. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dia berbalik dan melarikan diri. "Kamu tidak akan pergi," Douluo Amorous memanggil dengan lembut. Tidak mudah baginya untuk menemukan anggota tingkat tinggi dari pemujaan Roh Kudus ini. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah? Setelah desahan lembut Doris Amorous, bayangannya menghilang dan perubahan aneh mulai muncul di wilayah sekitarnya. Domain jernih tiba-tiba memudar. Segala sesuatu di sekeliling mereka kembali menjadi akademi Shrek sekali. Ada pohon yang menjulang tinggi dan seorang pemuda berdiri di puncaknya. Dia mengenakan pakaian putih dan memiliki rambut panjang dengan tombak di tangannya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia adalah inti dari seluruh dunia. Dia pernah mendominasi semua yang dia survei. Tak tertandingi oleh rekan-rekannya. Dia telah kehilangan hitungan berapa banyak dari guru jiwa wanita terhebat mengaguminya. Namun dia hanya memilih cinta sejati hatinya. Dia juga telah kehilangan hitungan berapa banyak pembangkit kekuatan berharap untuk mengalahkannya. Namun mereka semua telah jatuh di hadapan Atlas Divine Spear-nya. Satu persatu, Phoenix hitam besar sepertinya terbang tak terkendali. Tidak peduli bagaimana dia mengepakkan sayapnya. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan sisinya. Di sisi lain, jika seseorang berdiri di luar domain saat ini, mereka akan melihat bahwa Phoenix hitam telah terbang kembali. Itu berputar di sekitar Douluo Amorous. Cinta asmara membenci diri sendiri karena mencurahkan cinta untuk domain tanpa hati tidak mudah ditolak. Dia sudah lama lupa berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh ketika berhadapan dengan domain ini. Selain efek domain yang berasal dari armor tempurnya, ada juga domain spiritual pribadi Amorous Douluo juga. Domain baju zirah pertempurannya cukup akurat dinamai Amorous Love. Sementara ia menamai domain spiritual pribadinya Lotus Itself for Wrongly Devoting Love for the Hairless. Dengan demikian, kombinasi keduanya menjadi versi lengkap dari The Love Amorous Lotus Itself for Wrongly Love for the Hairless Domain. Pada titik ini, wilayah kekuasaannya benar-benar dilepaskan.
Sehingga bahkan seseorang sekuat Dark Phoenix Douluo tertahan dalam sepersekian detik. Akankah dia dikenal sebagai guru jiwa tipe kontrol nomor 1 tanpa hasil? Hehehe. Hehehe. Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi Anda sebagai orang yang paling jahat. Ya, The Darkness Phoenix bukanlah lawan yang layak. Seperti yang diharapkan. Meskipun aku tidak menyukainya, aku tidak akan membiarkanmu membawanya juga. Yang mulia. Gadis kecil itu memberi Anda rasa hormat. Tawa seperti lonceng perak itu seharusnya terdengar menyenangkan. Tapi itu luar biasa mengerikan di telinga seseorang. Zhang Xin mengerutkan kening karena itu cukup mencengangkan bahwa ia tidak dapat mendeteksi keberadaan lawan di kisaran ini meskipun basis kultivasinya. Dia mengira bahwa Roh Kudus Cult masih memiliki kekuatan yang mengintai secara rahasia. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah seseorang yang basis kultivasinya telah melampaui Darkness Phoenix. Siluet berjalan keluar dari kegelapan perlahan. Dia melompat-lompat dan tampak tidak lebih dari remaja. Mata besarnya terlihat manis dan murni. Sementara rambutnya diikat 2 roti di atas kepalanya yang membuatnya tampak lebih muda. Dia mengenakan atasan pendek dan rok pendek yang memperlihatkan lengan dan kakinya dengan corak yang cerah. Dia melompat ketika dia maju. Roti di kepalanya mengendur, melepaskan kepang panjang di kedua sisi kepalanya. Kepang itu tampak seperti telinga kelinci yang memanjang saat jatuh ke tanah. Bab 1234 Darkness Bell. Doris Asmara tidak bisa membantu mengerutkan kening saat melihatnya. Dia tahu tanpa keraguan bahwa orang ini setidaknya adalah Hyper Douluo. Selain itu, basis kultivasi spiritualnya juga telah mencapai ranah spirit domain. Dia telah melampaui Dark Phoenix Douluo setidaknya di tingkat spiritual. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik seperti itu. Tuan jiwa jahat remaja ini di depan matanya pasti baru muncul baru-baru ini. Itu mengejutkan bahwa kultus Roh Kudus berhasil menyembunyikan seseorang yang begitu hebat. Apakah kamu salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi yang agung? Meskipun dia bisa merasakan kekuatan lawan, Douluo Asmara masih tetap tenang dan tenang. Sehingga Phoenix Douluo gelap tidak bisa berjuang bebas dari cinta amorasinya. Love for the Hairless Domain. Dia masih terus terbang di sekelilingnya. Iya. Mereka memanggil saya The Darkness Bell. Anda bisa memanggil saya Little Bell. Karena saya sangat imut. Mengapa Anda tidak membiarkannya pergi dan membiarkan saya membawanya? Bagaimana kalau kita menjadi teman? Ucap Tuan Roh Jahat yang menyebut dirinya Little Bell. Tersenyum sepanjang waktu. Douluo yang asyik berbicara dengan acuh tak acuh. Teman. Apakah Anda berpikir bahwa Sekte Tang kami akan berteman dengan Sekte Roh Kudus Anda? Saat dia berbicara, cinta amorous-nya membenci diri sendiri untuk mencurahkan cinta untuk domain tanpa hati yang menyebar keluar atas kemauannya sendiri dan menerangi siluet menawan Darkness Bell. The Darkness Bell mengerucutkan bibir merahnya. Kamu orang yang membosankan. Karena Anda sudah terkenal selama bertahun-tahun. Saya telah mendengar orang membual tentang keadaan Anda yang hampir seperti abadi. Ini adalah waktu yang tepat bagi saya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut di udara dan 9 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Ada 6 cincin jiwa hitam dan 3 yang merah. Bahkan seseorang yang sekuat Amorous Douluo tidak dapat membantu memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah melihat rangkaian jiwanya berdering. Hampir semua orang yang mampu mencapai kombinasi seperti itu di antara titel Douluos dekat dengan limit Douluo rank. Orang seperti itu juga akan menjadi orang yang paling kuat di seluruh benua. Ada seorang raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi dalam kultus Roh Kudus. Jika orang ini hanya pada pangkat 4 raja besar surgawi, sejauh mana kekuasaan raja dan kekuatan kedua kaisar? Sejauh Douluo Amorous bisa ingat, dia hanya bisa mengkonfirmasi bahwa dia sudah pasti bertemu 1 raja dan 2 kaisar. Orang itu adalah Hyper Douluo Elite dari generasi yang sama dengan Douluo Asmara. Dia pernah dikalahkan oleh Atlas Douluo Yunming dengan 1 langkah mundur pada masa itu. Dan dia melarikan diri dengan penuh kebencian. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Yang paling menakutkan adalah yang tidak diketahui. Siapa sangka Roh Kudus akan muncul sekali lagi setelah 10.000 tahun hening.
10.000 tahun yang lalu, Sekte Roh Kudus telah membawa bencana. Sayangnya bagi mereka, mereka bertemu sekelompok anak-anak surga yang bangga. Itu adalah generasi baru Sekte Tang dari Shrek Seven Monsters. Termasuk anggota inti Sekte Tang pada saat itu dan pendiri Spirit Pagoda. Es Suci Douluo Huo Yuhao. The Ice Ice Douluo memimpin generasi Shrek 7 Monster untuk benar-benar mengalahkan Sekte Roh Kudus dan menangkap hampir semua anggotanya yang berpangkat tinggi. Akibatnya, banyak orang berpikir bahwa kultus Roh Kudus telah menjadi debu pada halaman sejarah. Siapa yang akan tahu bahwa Roh Kudus pemujaan dapat muncul sekali lagi setelah 10.000 tahun keheningan. Selain itu, mereka menggunakan 2 amunisi soul tetap peringkat God Killer yang membuat ngeri orang-orang biasa begitu mereka muncul. Mereka menghancurkan Shrek City dan markas Tang Sek dan kemudian melancarkan serangan teroris di Heaven Dow City. Mereka menjadi terkenal karena pembunuhan massal. Namun demikian, Douluo Asmara dan Douluo tak berperasaan telah meramalkan bahwa Roh Kudus tentu saja akan pulih dan cukup berani untuk membuat penampilan lain. Para Douluos Asmara dan tak berperasaan telah membayangkan bahwa Roh Kudus Cult akan mengumpulkan kekuatan mengerikan sebelum mereka benar-benar mulai mengungkapkan diri mereka pada waktunya. Tetapi Douluo Amorous masih merasakan beban menekan dadanya. Lonceng hitam pekat saat tinta muncul di tangan Darkness Bell. Tanda aneh diukir di permukaan Bell. Sinar hijau berkilauan di rune dengan kabut hijau samar yang membuatnya tampak seperti dunia lain. Cincin cahaya menyebar dari bawah kakinya. Sementara armor pertempuran hijau gelap bergulir ke atas dan menutupi seluruh tubuhnya. Terlepas dari seberapa sombongnya seseorang, tidak ada yang berani mengambil sikap santai ketika berhadapan dengan Douluo yang asmara. Itu adalah baju perang 3 kata. Cincin jiwa di bawah kakinya sedikit lebih besar dari Darkness Phoenix. Suara isak yang mengerikan dikeluarkan. Itu terdengar seperti ada banyak orang yang menangis sedih. Aku mendengar bahwa Douluo Amorous adalah master jiwa tipe kontrol nomor 1 di benua ini. Sungguh kebetulan bahwa aku juga seorang master jiwa tipe kontrol. Kemudian, izinkan saya untuk membandingkan antara kontrol Amorous Douluo dan kendali saya. Mari kita lihat mana yang lebih kuat. Ketika dia berbicara, bel besar, dengan diameter lebih dari 1 meter, di tangannya bergoyang. Segera, deringan keras terdengar. Gelombang suara menyebar dari bel dan menyatu dengan lingkaran cahaya yang terlepas dari bawah kakinya. Gelombang suara berwarna hijau. Itu bergegas keluar dengan bentuk padat sementara roh hijau dendam yang tak terhitung jumlahnya melonjak tepat di belakangnya. Mengerang nyaring. Mereka berkembang seperti ledakan minyak. Ketika lingkaran hijau bertabrakan dengan Amorous Douluo. Love Amorous Lotes itself for wrongly love for the hairless domain. Ada reaksi langsung dan aneh. Roh-roh pendendam yang tersentuh oleh cinta Amorah membenci diri sendiri karena mencurahkan cinta secara cinta hati untuk domain tanpa hati mulai meledak. Namun, energi dendam yang dilepaskan ketika mereka meledak lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu membuat kekuatan domain Darkness Bell meningkat secara eksponensial dalam sepersekian detik. Lonceng itu membawa serta aura dendam yang tak tertandingi saat ia melahap wilayah Amorous Douluo dengan cepat. Setelah domain Amorous Douluo terpengaruh, Phoenix kegelapan segera pindah. Tubuhnya bergoyang keras untuk sesaat seolah dia akan lepas kendali. Itu adalah jiwa bela diri jahat tipe kontrol gelombang suara. Selain itu, Douluo Amorous memiliki ekspresi serius karena dia bisa merasakan bahwa jiwa bela diri lawan kebetulan memiliki efek penekan tertentu padanya. Jelas bahwa ini secara khusus menargetkan dirinya. Kultus Roh Kudus tidak mungkin tahu bahwa dia akan berada di sini pada hari ini. Namun mereka memiliki guru roh jahat yang kemampuannya menargetkan dia secara khusus. Jelas bahwa skema itu tidak direncanakan dalam 1 atau 2 hari. Masih ada beberapa perbedaan antara tingkat Darkness Bell dan level Amorous Douluo. Dia adalah Hyper Douluo peringkat 98. Meskipun dia hanya 1 peringkat di belakang. 1 peringkat itu membuat perbedaan dunia. Armor perangnya hanya peringkat 3 kata. Dan perbedaan antara itu dan armor pertempuran 4 kata juga luas. Namun demikian, dia mampu menutup celah antara jajaran domain mereka dengan mengandalkan semangat dendam yang meledak dan menargetkan Douluo Asmara.
Wilayah kekuasaannya benar-benar dapat menyaingi Amorous Douluo. Dan itu juga akan membuatnya sibuk. Jika Master Jiwa Pengontrol Gelombang Suara memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan dengan Phoenix Kegelapan, akan sangat sulit bagi Douluo Amorous untuk menangkap keduanya secara bersamaan. Tiba-tiba, bola cahaya keemasan menerangi kegelapan di atas kepalanya. Seolah-olah matahari emas turun dari langit dan jatuh dengan suara keras. Itu mendarat tepat di titik tabrakan antara domain kedua pembangkit tenaga listrik. The Darkness Bell yang masih tersenyum manis sebelumnya memiliki perubahan wajah saat melihat bola cahaya keemasan. Dia telah menghabiskan waktu berbicara dengan Douluo Amorous sebelumnya dalam upaya untuk mengumpulkan kekuatannya. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Phoenix Kegelapan bisa mengalahkan Doris Asmori hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dia hanya berharap bahwa dia bisa melarikan diri dengan Phoenix Kegelapan setelah dia menyebabkan gangguan. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah jebakan hari ini. Sangat jelas bahwa Sekte Tang tidak hanya akan mengirim Douluo Asmara saja. Namun, untuk Darkness Bell, ancaman nyata dari Sekte Tang sebagian besar adalah dua Douluos besar. Baik Asmara dan tanpa hati. Orang-orang lainnya bukanlah siapa-siapa. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan semburan dominasi mengerikan turun dari langit yang mengelilingi siluet bola emas itu. Rasanya seperti binatang buas raksasa yang turun dari langit seolah sedang berusaha menghancurkannya menjadi bubuk. Dia bahkan lebih terkejut menemukan bahwa bola cahaya keemasan itu seperti matahari. Itu melepaskan esensi darah panas yang membakar. Yang utamanya dan fluktuasi esensi darah yang kuat adalah apa yang paling ditakuti oleh roh-roh pendendam. Alasan mengapa Roh Kudus Cult memilih untuk menyerang konvoi di bawah tanah adalah pertama-tama mereka ingin elemen kejutan dan untuk menghindari pertempuran langsung dengan Mesya dan pasukan tempur di udara. Alasan lainnya adalah bahwa roh pendendam takut sinar matahari. Sehingga pertempuran di siang hari akan sangat melemahkan mereka. Di sisi lain, matahari keemasan yang turun dari langit itu seperti matahari sejati yang hampir menyinari dunia bawah tanah. Domain takut kesedihan takutnya, yang mampu menyaingi Douluo Asmara, segera melemah. Wilayah kekuasaannya bergejolak dan ditekan oleh Love Amorous Lotes itself for wrongly love for the Hairless Domain. Kegelapan Phoenix yang akan berjuang bebas sebelumnya segera ditahan sekali lagi. Tolong bantu aku untuk menanggung ini selama 10 menit. Douluo yang asmara itu bisa terdengar berkata. Sementara itu, matahari keemasan mendarat di tanah dengan suara keras pada saat ini. Sama seperti Amorous Douluo menemukan penampilan Darkness Bell mengejutkan. Dia sendiri juga dipengaruhi oleh bola kehadiran cahaya emas. Sifatnya yang mencurigakan menghentikannya untuk tidak menghadapinya. Siluetnya melintas sekali saat dia mundur ke belakang sejauh 100 meter sambil melemparkan serangkaian bayangan sisa. Boom! Cahaya keemasan menabrak keras. The Darkness Bell pertama kali menyaksikan sepasang sayap emas besar yang benar-benar menyelubungi tubuh sosok itu. Tidak ada bulu di sayap karena sebenarnya ditutupi oleh sisik berbentuk emas. Setiap skala jernih dan memiliki tepi tajam saat cahaya beredar di sekitar mereka. Bab 1235, Nanali. Saat dia mendarat di tanah, auman naga yang sombong terdengar. Fluktuasi esensi darah tebal menyebar keluar langsung dan menekan lolongan tajam roh dendam di sekitarnya. Pada saat yang sama, cahaya panas merah keemasan meledak keluar dan menerangi sekitarnya menyapu kegelapan. Sayap emas terbentang untuk mengungkapkan sosok tinggi dan tegap yang dibalut baju perang. Topeng emas menutupi wajahnya sementara sisik emas yang mempesona menutupi baju perang pertempuran emas di seluruh tubuhnya. Pola naga emas tampaknya melepaskan auman naga yang dalam. Tampak ringan dan tipis tetapi penuh tekstur. Lengannya sangat tebal dan kuat. Terlepas dari baju perang tempur berskala emas di tubuhnya. Lengannya tampak berlapis dengan lapisan baju tempur yang lebih tebal. Armor perang di lengannya berbentuk kristal emas. Logam bentuk kristal tembus cahaya adalah ciri klasik armor perang 3 kata. Cakar naga menutupi telapak tangannya. Permukaan pauldronnya dihubungkan oleh potongan-potongan sisik naga yang membesar. Pola naga membentang dari ujung cakar ke sikunya. Sementara paku tajam menutupi baju perang di bagian belakang sikunya. Tangan kanannya memegang tombak ganda berujung emas. Apakah itu armor pertempuran 3 kata parsial?
Apakah itu berarti dia bukan pembangkit tenaga listrik? The Darkness Bell membuat keputusan sekaligus. Orang di depannya tidak diragukan lagi mengenakan baju perang. Timbangan harus menjadi bagian dari jiwa bela dirinya dan bukan baju perang pertempuran yang sebenarnya. Hanya bagian di atas lengannya yang merupakan baju sirah pertempuran yang sesungguhnya. Untuk Master Armor tempur, armor perang itu sebenarnya yang paling lemah ketika sedang dalam proses untuk naik ke tingkat berikutnya. Itu karena armor perang level lebih tinggi yang belum terbentuk akan lebih lemah daripada armor pertempuran awal. Dia hanya menyelesaikan bagian dari baju perang 3 kata untuk kedua tangannya. Itu tampak luar biasa. Tapi dia belum menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. The Darkness Bell adalah kelas tertinggi untuk Master Armor pertempuran 3 kata. Kalau saja dia memiliki akses ke pengrajin ilahi, dia bisa menjadi Master Armor pertempuran 4 kata. Setelah menilai basis kultivasi lawannya, Darkness Bell menyadari bahwa dia dikejutkan sebelumnya oleh lawannya dan telah kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan Phoenix kegelapan. Tidak ada keraguan bahwa orang yang menghadapi Darkness Phoenix tidak lain adalah Tang Wulin. Sebenarnya, baju perang Tang Wulin lebih dari sekadar yang ada di lengannya karena helm dan topeng parsialnya telah selesai juga. Tampak jelas dia kehilangan fambraces-nya. Satu set perlengkapan perang 3 kata yang tidak lengkap sama sekali tidak mengesankan Darkness Bell. The Darkness Bell mengeluarkan ham tegas. Dia bahkan tidak repot-repot berbicara sebelum melemparkan Fear Bell dengan tanda hijau dari tangannya, yang menghantam langsung ke wajah Tang Wulin. Raungan pahit terdengar sekali lagi. Ia membawa kekuatan domain saat menjerat Tang Wulin dan menghapus tanah dan langit. Sementara itu di udara, Fear Bell memperbesar dan melepaskan gelombang suara berdenyut yang mengejutkan pikiran dan jiwa seseorang. Tang Wulin ada di sana sejak awal. Dia telah mengawasi medan perang selama ini. Pertempuran bawah tanah dan di atas tanah dimulai secara bersamaan. Sangat penting bagi roh pemujaan Roh Kudus untuk mendapatkan sejumlah bahan. Jadi mereka datang dengan persiapan. Di lantai dasar, lebih dari 100 Mesya muncul tepat ketika serangan bawah tanah selesai. Mereka mulai melancarkan serangan di Mesya di udara. Selain itu, ada juga meriam jiwa dari darat ke udara di dekatnya. Ini meluncurkan serangkaian bola meriam untuk mencegah pesawat tempur ketinggian tinggi dari mendekat. Tang Wulin benar-benar terkejut. Dia tidak mengira serangan Roh Kudus begitu merajalela. Mereka mampu memobilisasi pasukan Mesya. Selain itu adalah sepelemparan batu jauhnya dari Korps Angkatan Darat Issea di mana mereka memasang situs rudal darat ke udara tanpa menyalakan alarm. Sungguh menghina. Jika tidak ada seorang pun di federasi yang menjadi kaki tangan para pelaku kejahatan. Bagaimana mungkin Roh Kudus berkultivasi sampai sejauh ini? Teman-temannya telah terjun ke pertempuran di lantai dasar. Tang Wulin dan kawan-kawan dilengkapi dengan kartu identitas yang divalidasi dari pos komando militer federal yang memberi mereka identifikasi teman dan musuh mereka sehingga mereka tidak akan diledakkan dari udara oleh Mesya. Bagaimana mungkin mereka tidak sepenuhnya terlibat dalam pertempuran ketika butuh begitu banyak upaya untuk mengungkap begitu banyak tuan jiwa iblis Roh Kudus? Sebagai kapten, Tang Wulin memimpin seluruh medan perang. Dia mengamati pertempuran di permukaan tanah dengan cermat sambil memperhatikan situasi bawah tanah juga. Meskipun Douluo Asmara bertarung sendirian, dia adalah limit Douluo dan salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Oleh karena itu, Tang Wulin yakin bahwa Douluo Amorous dapat menangani situasi sendiri dan tidak takut bahwa lawan mereka akan menang dengan Douluo Amorous dengan asumsi perintah pribadi. Tang Wulin hanya mengungkapkan dirinya dan bergerak ketika Darkness Bell muncul. Tujuannya sederhana. Dia akan membeli waktu untuk Douluo Asmara. Tindakan menangkap musuh hidup-hidup jauh lebih sulit daripada membunuh mereka. Tujuan The Amorous Douluo adalah untuk menangkap Phoenix kegelapan tetapi tidak membunuhnya. Kultus Roh Kudus menakutkan karena kemampuan mereka begitu kuat sehingga mengejutkan dunia. Yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa mereka terlalu misterius. Tidak ada yang punya informasi tentang mereka. Bahkan Akademi Shrek atau Sekte Tang, musuh yang tidak dikenal adalah yang paling berbahaya. Jika mereka dapat mengambil beberapa informasi dari salah satu dari 4 Raja Kegelapan Surgawi, Kegelapan Phoenix,
Itu akan sangat membantu mereka dalam perjuangan mereka melawan kultus Roh Kudus di masa depan. Lonceng hijau gelap membesar di depannya. Lawannya memancarkan aura mengerikan yang melilit udara di sekitarnya. Seseorang hanya bisa membayangkan kemampuan Bel kegelapan karena dia adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi Roh Kudus. Meskipun kecepatan di mana Tang Wulin meningkatkan basis budidayanya sendiri, masih ada beberapa perbedaan di antara mereka. Tiba-tiba, dia berteriak keras ketika dia menghadapi Bel terbang ke arahnya. Lina. The Darkness Bell yang tersenyum manis di sisi yang berlawanan tertegun sejenak. Lonceng hijau gelap yang masih dalam kendalinya berhenti sekaligus. Itu juga pada saat ini ketika tangan kanan Tang Wulin tiba-tiba melambaikan tangan dan menyulap aliran cahaya keemasan menyilaukan yang ditembakkan dengan keras. Lingkaran cahaya biru emas yang tak terhitung jumlahnya melingkari cahaya keemasan di tengahnya untuk melindunginya. Esensi darah yang kuat meletus disertai raungan naga nyaring. Bel dibombardir oleh suara detak jantung yang dalam. Ledakan. Ledakan dahsyat bergema di seluruh dunia bawah tanah. Tanda pada permukaan lonceng hijau gelap membesar berturut-turut. Tapi itu masih terhempas oleh serangan balik. Ini kembali ke posisi di atas kepala Darkness Bell sekali lagi. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya. Naga Blue Silver melambung ke surga. Siapa kamu? The Darkness Bell terkejut oleh lawan yang meledakkannya. Mungkin dia lebih terkejut bahwa lawan memanggil namanya. Tang Wulin tidak melepas topeng di wajahnya. Auranya tetap stabil seperti gunung. Jelas, dia jauh di bawah basis budidaya lawan. Meskipun demikian, dia juga tidak mudah menyerah. Meskipun menjadi sage jiwa, ia telah mengembangkan sebagian dari teknik rahasia bawaan sekte tubuh. Selain itu, ia memiliki bloodline Raja Naga Emas yang kuat di tubuhnya dengan keterampilan fusi jiwa darahnya. Dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung karena fluktuasi esensi darahnya yang kuat memiliki efek penekanan tertentu pada tuan jiwa jahat. Lina, aku tidak salah menyebut namamu, kan? Kata Tang Wulin dengan acuh tak acuh. Dia tidak terburu-buru untuk meluncurkan serangan karena dia menyadari bahwa dia tidak mampu mengalahkan lawannya. Tujuannya adalah untuk menunda pertarungan dan tidak ada yang lain. Orang di depannya adalah siswa perempuan yang ditemui Tang Wulin ketika ia pertama kali tiba di kota Skycea pada awalnya. Saat ini, Lina terkejut ketika Tang Wulin memanggil namanya. Dia tidak menyadari bahwa Tang Wulin bahkan lebih terkejut daripada dirinya ketika dia bertemu dengannya sebelumnya. Baru saja dia sadar beberapa saat yang lalu bahwa dia telah mengambil langkah yang berisiko dengan mengkonfrontasinya di stasiun kereta. Hehehe. Darkness Bell terkekeh. Oh, sekarang aku tahu. Meskipun Anda telah mengubah suara Anda, aura Anda masih akrab. Biar ku tebak, Anda anak laki-laki dari stasiun kereta. Anda berpura-pura menjadi senior saya. Bagaimanapun, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Nama saya tidak benar-benar Lina. Saya Nanali. Tentu saja, kamu bisa memanggilku Little Bell juga. Bersambung.